Dinas Kesehatan Kabupaten Timur Tengah Selatan akhir pekan lalu melaunching Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS. Gerakan tersebut sebagai upaya mendorong masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat di masa pandemi COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Dr. Irene Ate pada acara launching yang dibuka Bupati Timur Tengah Selatan Epitahun di Aula Mutis Kantor Bupati menjelaskan, Gerakan Masyarakat Hidup Sehat adalah sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat. Pola hidup bersih dan sehat penting dilakukan masyarakat guna meminimalisir berbagai penyakit menular seperti diare, tuberkulosa, demam berdarah dan penyakit tidak menular seperti diabetes, kanker dan jantung koroner. Menurut Dr. Iren, pola hidup tidak sehat memicu masalah kesehatan bagi diri sendiri, keluarga dan pemerintah. Karena itu, pola hidup bersih dan sehat patut digalakkan karena gaya hidup sehat akan memberi banyak manfaat, diantaranya peningkatan kualitas kesehatan hingga peningkatan produktivitas hidup masyarakat. Hal penting lain yang tidak boleh dilupakan dari gaya hidup sehat, kata Dr. Iren, adalah lingkungan yang bersih dan sehat, serta berkurangnya risiko membuang lebih banyak uang untuk biaya berobat ketika sakit. Dr. Iren mengapresiasi langkah nyata Bupati Epitahun dalam implementasi pola hidup sehat dengan melakukan aktivitas fisik seperti jalan santai dan bersepeda. Bahkan tahun 2020 ini, lanjut Dr. Iren, Pemda TTS mendapat penghargaan dari Hakli sebagai pimpinan daerah yang mendukung sanitarian di daerah dari sisi regulasi dan implementasi di lapangan. Selain itu, di tahun yang sama, Dinas Kesehatan Kabupaten Timur Tengah Selatan mendapat penghargaan sebagai lembaga berkinerja terbaik ketiga dalam kegiatan program penanggulangan tuberkulosis. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS adalah suatu tindakan secara sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Dalam kegiatan GERMAS ini bisa berupa aktivitas fisik, memeriksa kesehatan secara berkala, anggota keluarga tidak ada yang merokok, bayi mendapat air susu ibu atau ASI eksklusif selama 6 bulan, bahkan bisa sampai 2 tahun, penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit seperti imunisasi, TBC dan penyakit tidak menular, serta penyakit yang berakibat dari kualitas lingkungan yang buruk. Kondisi saat ini GERMAS sesuai instruksi Presiden nomor 1 tahun 2017 belum berjalan maksimal. GERMAS masih sebatas tanggung jawab sektor kesehatan saja. Karena itu lintas sektor perlu turut berkomitmen untuk menjalankan gerakan masyarakat ini. Oleh karena itu perlu dilakukan kembali advokasi terhadap lintas sektor dan lintas program tentang gerakan masyarakat di tahun 2020. Terima kasih kepada Bapak Bupati yang sudah menjadi role model bagi kita semua dengan melakukan aktivitas fisik setiap pagi, menggalakkan olahraga bersama seperti goes yang bersepeda, jalan santai, dan lain-lain. Bahkan tahun 2020 ini memperoleh penghargaan dari Hakli sebagai pimpinan daerah yang telah mendukung sanitarian di wilayahnya, baik secara regulasi maupun implementasi dengan adanya Perbup nomor 49 tahun 2020 tentang tenaga kesehatan desa. Jadi di semua desa sudah bisa merekrut tenaga kesehatan lingkungan setelah Bapak Bupati mengeluarkan Perbup nomor 49 ini yang dibiayai dari anggaran dana desa. Tahun 2020 juga Dinas Kesehatan Kabupaten TTS memperoleh penghargaan sebagai institusi dengan kinerja terbaik ketiga dalam kegiatan program penanggulangan tuberkulosis. Sementara Bupati Timur Tengah Selatan Epitahun sebelum melaunching Gerakan Masyarakat Hidup Sehat menyatakan, kesehatan bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan semua tidak berarti. Karena itu, bagi Bupati Epitahun, kesehatan menjadi hal penting yang tidak bisa diabaikan dalam kehidupan orang per orang, kelompok maupun bermasyarakat. Dengan pola hidup sehat, seluruh aktivitas hidup dapat berjalan baik, bahkan mendorong produktivitas hidup masyarakat. Usai melaunching Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Bupati Epitahun, sejumlah pimpinan OPD, tokoh agama, tokoh masyarakat dan perwakilan pers menandatangani komitmen bersama Gerakan Masyarakat Hidup Sehat melalui peningkatan aktivitas fisik, peningkatan perilaku hidup sehat,
penyediaan pangan sehat dan percepatan perbaikan gizi, peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit, peningkatan kualitas lingkungan, dan peningkatan edukasi hidup sehat. Sehat itu gampang, tapi kalau tidak dilaksanakan mahal. Dan banyak orang bilang begini, kesehatan bukan segala-galanya, tapi tanpa kesehatan segala-galanya tidak berarti. Bapak Ibu, kita di Republik ini alokasikan untuk kesehatan cukup tinggi, 20% secara nasional, dan itu hampir berada di seluruh pelosok di Indonesia. Berarti pemerintah cukup memberikan perhatian terhadap masalah kesehatan di daerah. Begitu besar perhatian pemerintah untuk masalah kesehatan. Dengan pelatihan ini, saya berharap untuk kita mengambil makna daripada pelatihan. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Timur Tengah Selatan Nahad Baunsele yang dimintai tanggapannya secara terpisah menjelaskan, program gerakan kesehatan masyarakat ini dilatar belakangi tingginya angka penyakit tidak menular seperti kanker, diabetes, jantung koroner, dan penyakit tidak menular lainnya yang menjadi komorbid peningkatan pandemi COVID-19. Karena itu, lanjut penyandang gelar Master Kesehatan dari luar negeri ini bahwa untuk meminimalisir persoalan penyakit menular dan tidak menular di kalangan masyarakat, maka langkah pencegahannya dapat dilakukan melalui aktivitas fisik, makan sayur dan buah, tidak merokok, tidak mengonsumsi minuman beralkohol, melakukan cek kesehatan secara berkala, menjaga kebersihan lingkungan, dan selalu menggunakan jamban keluarga. Dirinya berharap dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat di wilayah Kabupaten Timur Tengah Selatan demi menciptakan budaya hidup bersih dan sehat bagi peningkatan kualitas dan produktivitas hidup masyarakat di kabupaten setempat. Berangkat dari persoalan tingginya angka penyakit menular, kalau tahun-tahun 90-an itu penyakit menular paling tinggi misalnya diare, malaria, ispa, pneumonia. Tapi saat ini pola penyakit itu bergeser dengan adanya peningkatan penyakit tidak menular seperti hipertensi, diabetes, stroke, penyakit jantung, dan lain-lain. Jadi angkanya cukup tinggi, dan penyakit tidak menular ini menjadi komorbid untuk peningkatan penyakit COVID-19 yang saat ini sedang menjadi pandemi masalah kesehatan dunia. Dan karena itu untuk mencegah tingginya penyakit tidak menular juga perlu ada gerakan masyarakat hidup sehat. Jadi bukan hanya untuk penyakit tidak menular, tapi penyakit menular dan penyakit tidak menular. Itu perlu ada gerakan masyarakat hidup sehat. Yang pertama itu melalui aktivitas fisik sehari-hari. Minimal 1 hari 30 menit melakukan aktivitas fisik, sehingga mengurangi risiko terhadap penyakit kronis. Kemudian makan makanan bergizi, makan seperti buah, sayur itu harus digalakkan. Kebanyakan masyarakat kita hanya mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak karbohidrat tapi kurang makan sayur dan buah. Dengan itu harus ada gerakan makan sayur dan buah. Kemudian gerakan untuk melakukan menjaga kebersihan lingkungan, karena banyak penyakit menular melalui lingkungan yang tidak sehat seperti malaria, demam berdarah yang saat ini juga menelan banyak korban jiwa, dan juga ada penyakit diare dan lain-lain yang bersumber dari lingkungan yang tidak sehat, dan juga mengurangi konsumsi alkohol dan rokok karena berakibat pada peningkatan penyakit tidak menular juga. Jadi komitmen kita hari ini adalah semua lintas sektor turut mendukung gerakan ini, baik di kantor, di tempat-tempat ibadah maupun di mana saja, melakukan gerakan masyarakat hidup sehat. Misalnya di kantor setiap 2 jam melakukan senam peregangan, sehingga meningkatkan produktivitas melalui meningkatkan konsentrasi dan mengurangi kelemahan fisik. Itu salah satu contohnya. Demikian. Saat ini kita membentuk tim Germas Kabupaten.
tim Germas Kabupaten ini akan bergerak dan tahun depan kita targetkan untuk membentuk tim Germas tingkat kecamatan dan desa. Sehingga gerakan masyarakat ini mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, bahkan sampai ke pusat itu kita seirama. Contohnya untuk penanggulangan stunting itu dimulai dari desa, penanggulangan COVID-19 juga gerakan-gerakan ini mulai dari desa, sehingga kita satu tekad, satu komitmen untuk melawan setiap penyakit yang menyerang kehidupan umat manusia sekarang ini. Polcelere Kabar Limorai mewartakan.